Berpikirnya seperti apa? Seperti komputer. Nah, kalian. Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang pagi ini terlambat? Ada? Yang hampir terlambat. Biasanya datang ke sekolah itu, Bu, saya jam 6.45 udah datang, Bu. Tapi hari ini, Bu, jam 7 baru sampai. Ayo, siapa? Siapa yang ada hari ini yang agak terlambat sedikit datang daripada biasa? Biasanya datang jam sekian. Tahu-taunya hari ini datangnya agak terlambat. Airin, semalam datang sekolah jam berapa, Airin? Sampai ke sekolah jam 7. Hari ini? Jam 6. Oh, lebih cepat ya, Airin ya? Nah, Airin lebih cepat hari ini. Siapa yang hari ini yang datangnya agak telat sedikit dari hari biasanya? Ada? Tak mungkin, tak ada, tak mungkin hari ini semuanya datang. Setiap hari itu datang jam 6.45. Hari ini jam 4.45 pasti ada geser sedikit. Tak lewat 1 menit, tak lewat berapa detik. Ada tak? Ada ya, Afifah. Hari ini Afifah dan semalam Afifah datang jam berapa? Oh, semalam Afifah datang. Siapa ya? Opa semalam datang jam 6. Hari ini kurang 10 menit ya. 7 berarti Ulfa semalam dia datang jam 6 lebih ya. Lebih cepat. Hari ini agak terlambat. Sekarang kita berpikir secara komputer. Apa penyebab? Ya, kita cari apa penyebab Ulfa terlambat. Terlambat hari ini bukan terlambat yang masih telat ya, tapi dia sedikit bergeser jamnya. Yang biasanya 6.30 dia sudah sampai ke sekolah. Hari ini kurang 10 menit jam 7 berarti agak bergeser ya, agak sedikit lambat Ulfa dalam hari ini. Nah, mari kita pikirkan. Kira-kira ya, pertama kita cari dulu penyebab Ulfa bisa terlambat datangnya. Bukan jam 6.30 seperti biasa. Ya, kemudian kita cari kenapa kok ya Ulfa nih bisa terlambat? Apakah kemarin dia sudah ada kejadian seperti ini? Misalnya kejadian hari ini yang Ulfa terlambat, rupanya 3 minggu yang lalu seperti itu juga. Ya, kita lihat penyebabnya. Ulfa bangun tidur jam berapa tadi? Jam 5. Biasanya jam berapa bangun? Jam 5. Oke, berarti itu bukan penyebab ya. Bangunnya tetap sama jam 5. Oke, kita lihat lagi. Ulfa, biasanya Ulfa setelah bangun tidur, ya, apa yang dilakukan? Mandi. Tadi langsung mandi. Ya, atau ada kerja lain? Tidak. Oke, berarti bukan penyebab juga. Oke, setelah mandi, biasanya apa yang dilakukan lagi? Sholat subuh. Tadi juga seperti itu. Oke, bukan penyebab ya. Tidak ada masalah, sama seperti yang kemarin juga. Dia bangun tidur, kemudian mandi, sholat, sama seperti yang semalam. Oke, kita lihat lagi setelah sholat Ulfa ngapain lagi? Semalam dulu. Nyapu hari ini? Hari ini ngapain? Ngepel. Oh, nyapu dengan ngepel. Disitu kan. Kalau semalam Ulfa dia cuma nyapu. Itu saja kerjaan dia. Hari ini bertambah kerjaan Ulfa ditambah dengan ngepel. Kira-kira jam yang semalam dengan jam hari ini bertambah atau tidak? Jadi bertambah ya, karena kerjaan Ulfa juga bertambah. Itu adalah salah satu penyebab kenapa Ulfa hari ini agak sedikit terlambat datang ke sekolah. Rupanya Ulfa teringat, rupanya 2 hari yang lalu saya juga jam segitu datang ke sekolah. Seperti itu yang saya lakukan, ada nyapu dan ngepel sekaligus. Biasanya Ulfa mungkin ngepelnya pulang sekolah, tapi karena pagi itu sangat bersemangat, Ulfa kerjakan dua-duanya. Nyapu, setelah nyapu, ngepel. Berarti jam untuk di rumah bertambah. Nah, makanya Ulfa sedikit terlambat ke sekolah. Nah, kita lihat itu berpikir komputasional yang seperti apa. Yuk, ini kita bermain labirin dulu ya. Kita bermain labirin.
udah habis, berliku-liku udah habis. Sekarang kita Agia. Agia mau pilih jalan mana? Siapa tahu jalan Agia lebih cepat. Gak apa-apa, tentu saja. Kalau kita aja mentok, takut dari sini. Nah, ya. Itu mulai ya. Oke. Usahakan jangan ikuti jam habis ya. Terus, terus. Oke. Lanjut, lanjut aja. Lagi dia sudah mentok. Nah, mentok di sini ya. Berarti Agia Agia
kamu? Bisa ya. Oke. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Minggu depan. Nah tadi kan minggu depan kan bilang ada game. Ini gamenya. Minggu depan nanti ada game yang lebih menarik lagi. Ya. Kita